Selamat datang di pusat sirkuit paling teknis di daratan Eropa. Sirkuit Jerez Angel Nieto kini sedang berada di bawah tekanan tinggi saat awan gelap menyelimuti tim-tim besar Spanyol menjelang seri Moto3 2026. Fokus utama dunia kini tertuju pada satu nama yang sedang merangkak naik ke puncak rantai makanan, Veda Ega Pratama. David Muñoz dikabarkan sedang berada dalam kondisi fisik yang hancur lebur. Pedok kini bergetar karena peta kekuatan yang selama ini stabil tiba-tiba runtuh seketika. Media-media besar di Eropa mulai mencium aroma kegagalan dari tim Intech GP yang biasanya mendominasi lintasan ini dengan tangan besi. Kita tidak sedang bicara soal balapan biasa, kita bicara soal pergeseran kekuasaan besar-besaran di kelas ringan. Veda Ega Pratama, pemuda asal Indonesia yang baru saja menginjak usia 17 tahun, kini berdiri di persimpangan jalan antara menjadi sekadar pengikut atau menjadi pemimpin baru di daratan Spanyol. Semua mata tertuju pada aspal Jerez yang mulai memanas, menanti apakah sejarah baru akan ditulis dengan tinta emas dari Asia atau justru ini menjadi drama kegagalan yang memilukan bagi sang rookie di tengah ambisi yang begitu besar. Mari kita bedah situasi medis yang sedang mengguncang tim elit Intech GP. David Almansa, pembalap yang tampil sangat brutal saat mengunci kemenangan di seri pembuka Thailand, kini dikabarkan sedang berjuang melawan rasa sakit yang tidak tertahankan. Insiden patah siku yang dialaminya di sirkuit Interlagos, Brasil bulan Maret lalu ternyata meninggalkan dampak jangka panjang yang jauh lebih mengerikan dari diagnosis awal tim medis. Laporan eksklusif dari Speedweek menyebutkan bahwa proses pemulihan Almansa mengalami kendala serius, sehingga dia terpaksa melewatkan seri Amerika dan kini statusnya di Jerez berada di ujung tanduk. Tidak berhenti di situ, rekan setimnya David Muñoz juga masih terbelenggu oleh sisa-sisa cedera musim lalu yang belum pulih 100%. Ini adalah bencana ganda bagi skuad yang bermarkas di Jerman tersebut. Kehilangan dua pilot utama di kandang sendiri adalah pukulan telak yang membuat moral tim berada di titik terendah. Tanpa kehadiran dua petarung garis depan ini, lintasan Jerez yang biasanya menjadi teritori eksklusif pembalap Spanyol, kini menjadi lahan kosong yang siap dijara oleh siapapun yang punya keberanian. Kekosongan kekuasaan ini adalah anugerah tak terduga bagi para pesaing, terutama bagi skuad Honda Tim Asia yang sedang mencari celah untuk menghancurkan dominasi mesin-mesin Eropa di sirkuit legendaris ini. Veda Ega Pratama bukan sekedar nama baru di daftar entry Moto3, dia adalah anomali yang membuat para jurnalis Eropa mulai membuka buku catatan mereka. Meskipun dia datang dengan status rookie, penampilannya di awal musim 2026 telah mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh pedok. Finish di posisi kelima saat debut di Thailand dan langsung menyambar podium di Brasil adalah bukti nyata bahwa talenta pemuda ini melampaui usianya. Namun, ujian mental sesungguhnya terjadi di Circuit of the Americas beberapa minggu lalu. Terjatuh di lap kelima saat sedang beradu sikut dengan para pemimpin balap adalah momen yang bisa menghancurkan kepercayaan diri pembalap muda manapun. Tapi Veda berbeda. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda trauma fisik maupun mental. Justru, kegagalan di Amerika Serikat dianggap sebagai bahan bakar tambahan bagi ambisinya di Jerez. Saat ini, dengan koleksi 27 poin di klasemen sementara, Veda menempati posisi ke-7 dunia. Dia hanya tertinggal dari nama-nama besar seperti Maximo Queiles, namun secara teknis, kecepatan murni Veda dalam satu putaran seringkali menyamai atau bahkan melampaui para pembalap veteran. Inilah profil seorang pemburu yang sedang menunggu mangsanya lengah. Dengan absennya rival-rival terberat dari Spanyol, Veda kini memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan operasi senyap dan mengamankan podium tertinggi di tanah Matador. Sirkuit Jerez adalah monster teknis yang tidak memberikan toleransi bagi kesalahan sekecil apapun. Dengan panjang 4,4 km dan 13 tikungan yang sangat menuntut stabilitas pengereman, sirkuit ini adalah mimpi buruk bagi pembalap yang tidak memiliki kontrol fisik yang sempurna. Disinilah keuntungan besar bagi Veda Ega Pratama mulai terlihat. Meskipun dia adalah pendatang baru, Veda tercatat sudah pernah menjajal aspal Jerez sebanyak 6 kali dalam berbagai ajang promosi sebelumnya. Pengalaman ini sangat krusial karena Jerez memiliki karakter stop and go di beberapa sektor yang membutuhkan titik pengereman yang sangat presisi. Honda Tim Asia dikabarkan telah menyiapkan paket mesin yang dioptimalkan untuk torsi bawah guna menaklukkan tikungan-tikungan sempit seperti dry set dan tikungan terakhir Jorge Lorenzo.
Absennya Almansa dan Munoz berarti satu variabel gangguan dalam pertarungan jarak dekat telah hilang. Veda hanya perlu fokus menjaga racing line dan memastikan ban belakangnya tidak cepat habis di sektor terakhir yang sangat panas. Strategi tim diprediksi akan sangat agresif sejak sesi latihan bebas hari Jumat, di mana Veda akan mencoba melakukan simulasi balap dengan ban kompon keras untuk menguji ketahanan aspal Jerez yang sangat abrasif. Ini bukan hanya soal menjadi yang tercepat, tapi soal siapa yang paling cerdas mengelola resiko di tengah tekanan publik Spanyol yang sangat fanatik. Ada sebuah subplot yang sangat panas di balik persaingan memperebutkan podium di Jerez, yaitu duel klasik antara Indonesia dan Malaysia. Veda Ega Pratama akan kembali berhadapan dengan rival lamanya, Hakim Danis. Secara statistik, Danis memiliki keunggulan jam terbang yang sangat mencolok di sirkuit Jerez dengan 16 penampilan dan koleksi 4 podium di berbagai level kompetisi. Media-media otomotif di Asia Tenggara menyebut ini sebagai derby Nusantara di panggung dunia. Danis adalah pembalap yang sangat metodis dan tahu betul di mana harus melakukan serangan balik di Jerez. Namun, Veda memiliki keunggulan dalam hal keberanian melakukan manuver-manuver late braking yang seringkali membuat lawannya tidak berkutik. Pertarungan kedua pemuda ini di Jerez akan menjadi indikator siapa yang paling siap untuk naik ke level Moto2 di masa depan. Meskipun Danis punya sejarah podium di sini, performa Veda di awal musim 2026 jauh lebih konsisten dan meledak-ledak. Paddock Jerez akan menjadi saksi bagaimana dua talenta terbaik dari Asia Tenggara ini saling sikut demi membuktikan siapa yang paling layak menjadi raja baru dari timur. Tidak ada ruang untuk persahabatan saat lampu hijau menyala. Ini adalah perang strategi, perang mental, dan yang paling utama, ini adalah perang harga diri bangsa di hadapan jutaan penggemar balap motor dunia yang menonton dari berbagai belahan bumi. Persiapkan diri Anda untuk rangkaian jadwal yang sangat padat dan melelahkan bagi para pembalap dan kru mekanik. Operasi Jerez akan dimulai pada Jumat 24 April dengan sesi free practice pertama pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, diikuti oleh sesi latihan kedua pada sore harinya. Ini adalah momen krusial di mana Veda dan timnya harus menemukan setup dasar yang sempurna sebelum suhu lintasan meningkat drastis. Berlanjut ke hari Sabtu, tekanan akan berlipat ganda dengan adanya sesi kualifikasi pertama dan kedua yang dimulai pada pukul 5 sore. Di kelas Moto3, posisi start adalah segalanya. Terjebak di barisan tengah berarti Anda harus siap menghadapi kekacauan di tikungan pertama yang seringkali mengakibatkan kecelakaan massal. Veda ditargetkan untuk setidaknya mengunci posisi di dua baris terdepan guna menghindari drama di lap-lap awal. Puncaknya adalah pada hari Minggu 26 April, di mana balapan utama sebanyak 19 lap akan dimulai tepat pada pukul 4 sore. 19 lap di Jerez akan terasa seperti selamanya bagi para penggemar di tanah air yang menanti kembalinya sang pahlawan ke atas podium. Setiap detik dalam jadwal ini telah diperhitungkan secara matematis oleh tim analis data untuk memastikan bahwa performa motor mencapai puncaknya tepat saat lampu start padam di hari Minggu yang sangat menentukan bagi karir Veda. Menjadi tumpuan harapan sebuah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa bukanlah beban yang ringan bagi pemuda berusia 17 tahun. Veda Ega Pratama kini memikul ekspektasi besar yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh pembalap seumurannya di Eropa. Di Spanyol, publik akan sangat mendukung pembalap lokal seperti Máximo Quilez. Namun bagi Veda, tekanan datang dari dalam dirinya sendiri untuk menebus kegagalan di Amerika. Ayahnya telah memberikan instruksi yang sangat jelas, fokus pada proses belajar dan jangan terdistraksi oleh ambisi podium yang berlebihan. Namun, di dunia balap motor profesional, naluri pembunuh seorang pembalap seringkali mengabaikan kata-kata bijak tersebut. Veda tahu bahwa peluang emas seperti absennya Almansa dan Munoz tidak akan datang dua kali dalam satu musim. Secara psikologis, Veda berada dalam posisi yang diuntungkan karena dia datang sebagai underdog yang tidak memiliki beban sejarah di sirkuit ini, berbeda dengan para pembalap Spanyol yang harus menang di depan publik mereka sendiri. Jika Veda mampu mengelola adrenalinnya dan tetap tenang saat terjadi kontak fisik di lintasan, maka mentalitas juaranya akan benar-benar teruji. Jerez akan menjadi laboratorium emosional bagi Veda, di mana kematangan berpikirnya akan diuji sejajar dengan kecepatan fisiknya di atas motor Honda NSF 250 RW yang sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna oleh mekanik-mekanik terbaik dari Asia. Informasi orang dalam dari lingkungan pedok menyebutkan bahwa ada perubahan radikal dalam pendekatan teknis Honda Tim Asia khusus untuk seri Jerez ini. Dikabarkan bahwa tim telah melakukan modifikasi pada sistem manajemen pengereman mesin untuk memberikan Veda kontrol yang lebih baik saat memasuki tikungan-tikungan tajam.
Rumor ini semakin kuat setelah beberapa pengamat melihat adanya komponen aero baru yang diuji secara tertutup untuk meningkatkan stabilitas di sektor lurus yang pendek. Selain itu, ada spekulasi bahwa Honda sedang mencoba menggunakan ban dengan senyawa khusus yang lebih tahan terhadap panas aspal Jerez yang ekstrim, yang diprediksi akan mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius pada saat balapan. Jika rumor ini benar, maka VEDA akan memiliki keunggulan mekanis yang sangat signifikan dibandingkan para pembalap KTM atau Husqvarna yang biasanya lebih dominan dalam hal tenaga murni. Keunggulan teknis ini dikombinasikan dengan absennya para rider utama dari tim pesaing, menciptakan skenario yang hampir sempurna bagi sebuah kejutan besar. Para analis media Eropa mulai memberikan perhatian lebih kepada garasi nomor 31 ini, bertanya-tanya apakah ada rahasia besar yang sedang disimpan oleh para teknisi Jepang dan Indonesia di balik layar. Apapun itu, hasilnya akan terlihat jelas saat motor-motor ini mulai melesat keluar dari pit lane dan membelah angin di dataran Andalusia yang panas dan berdebu. Setiap poin yang didapat di Jerez akan memiliki dampak domino terhadap sisa musim 2026. Dengan absennya David Almanza yang saat ini menjadi salah satu pesaing gelar juara dunia, posisi klasemen akan mengalami guncangan hebat. VEDA Ega Pratama yang saat ini berada di peringkat 7 memiliki peluang untuk melompat ke posisi 5 besar jika berhasil finish di podium. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal posisi tawar di depan sponsor dan tim pabrikan untuk musim depan. Selisih 38 poin dari pemuncak klasemen, Maximo Queiroz, memang terlihat jauh. Namun dalam balapan Moto3 yang sangat tidak terduga, apapun bisa berubah dalam satu akhir pekan. Jika VEDA mampu konsisten mendulang poin besar saat para unggulan absen, dia akan menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia di akhir musim nanti. Konsistensi adalah kunci utama di kelas ringan, dan VEDA telah membuktikan bahwa dia mampu bersaing di barisan depan dalam berbagai kondisi lintasan, baik itu di sirkuit cepat seperti Thailand maupun sirkuit teknis seperti Brasil. Balapan di Jerez ini akan menentukan apakah VEDA akan dianggap sebagai penantang gelar yang sah atau hanya sekadar rookie berbakat yang sesekali muncul di depan. Seluruh tim manajemen VEDA sadar betul bahwa ini adalah momen krusial untuk mengamankan posisi mereka di mata dunia internasional dan membuktikan bahwa talenta dari Indonesia siap untuk mendominasi kasta tertinggi balap motor dunia. Kini kita berada di penghujung analisis sebelum drama sesungguhnya dimulai di atas aspal sirkuit Jerez. Semua faktor telah sejajar, kondisi rival yang melemah, kesiapan teknis motor yang optimal, dan motivasi tinggi dari sang pembalap. Namun, sejarah mencatat bahwa Jerez seringkali menyimpan kejutan pahit bagi mereka yang terlalu percaya diri. VEDA Ega Pratama berdiri di ambang pintu untuk menjadi legenda baru bagi olahraga motor Indonesia. Akankah lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya di podium Grand Prix Spanyol tahun 2026? Ataukah tekanan besar dari ribuan penggemar tuan rumah akan menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk dilewati oleh sang rookie? Satu hal yang pasti, aksi VEDA akan menjadi topik pembicaraan utama di seluruh dunia balap minggu ini. Pastikan Anda tidak melewatkan satu detik pun dari aksi menegangkan ini, karena di kelas Moto3, pahlawan bisa lahir dan jatuh dalam hitungan milidetik. Fokus, konsistensi, dan insting tajam akan menjadi penentu siapa yang akan tertawa paling akhir di podium Jerez. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru langsung dari jantung pedok Spanyol, karena sejarah baru saja akan dimulai dan Anda akan menjadi saksi hidup dari perjuangan luar biasa pemuda Indonesia di kancah dunia. Siapkan adrenalin Anda, karena lampu start akan segera padam, dan dunia akan melihat keajaiban dari seorang VEDA Ega Pratama yang siap mengguncang dominasi para raksasa balap motor Eropa.